Ya betul, jadi aduh ini jadi ada satu kuda putih gagah, kuda juara. Dulu kuda ini tuh dimiliki oleh seorang anak namanya Giahop di Bandung. Giahop tuh segede Jalu zaman sekarang lah. Naik kudanya gede banget, tinggi banget dan selalu juara. Suatu saat orang tuanya tuh menawarkan, Irfan mau nggak ini kudanya namanya Spirit Kumbang. Karena aku tuh udah suka sama kudanya dari dulu, ke Giahopnya juga ngefans saat itu, dimana anak-anak aku juga belum belum berkuda semahir itu. Aku beli itu, nah dibeli, akhirnya anak-anak aku kan masih kecil, Aisyah aja masih kecil, apalagi Jalu gitu. Jadi Aisyah, Rakana, Raina, Jalu, Jaki kayaknya belum lahir deh kayaknya ya. Latihan kudanya tuh awal-awal tuh salah satunya dengan si Kumbang ini. Sampai si Kumbang ini juga suka aku naikin, bahkan kalau aku naikin nama bareng Kumbang tuh beberapa kali dapat juara. Gue tuh kan jarang banget ikut kejuaraan, tapi kalau ikut kejuaraan tuh selalu menang dan bersama dengan si Kumbang ini. Sampai Kumbang itu dari mulai usia paruh baya lah istilah, sampai akhirnya dia tua, sampai umur kurang lebih 20 tahun saat itu udah ngos-ngosan, masih tetap juara. Akhirnya aku gini, Kumbang udah ya, ini terakhir ya besok hari terakhir pertandingan, kita nggak usah ikut. Kan gue suka ngomong ke binatang apalagi di kuda, ini hari terakhir kamu bertanding, besok nggak tanding lagi ya gitu. Gue ngomong gitu udah. Besoknya gue datengin ke kandangnya, biasa kan gini, Kumbang sudah gini, terus nyamperin. Saat itu Kumbang dia mantatin dia Kumbang terus dia diam. Saat itu gue gini, oh dia sangat suka bertanding, ya udah maaf akhirnya nggak perlu bertanding lagi. Gue pindahkan stablenya, karena stable yang itu tuh termasuk stable yang mahal lah. Mahal, dan gue jarang ke sana. Gue pindahin ke stable yang gue lebih sering datang ke sana. Nah di situ gue naikin lagi, cuma jalan-jalan doang. Makin lama makin tua, makin tua. Akhirnya gue mikir gini, aduh, dan gak pernah dinaikin lagi. Akhirnya dia cuma gue titipin di stable itu, dia aja di situ. Nah udah gitu dia, gue kepikiran, aduh biar bermanfaat gimana ya. Gue mikir masa tuanya Kumbang tuh dimana, gue hibahkan ke satu pesantren. Dari pesantren kan santri pada belajar kuda, tapi gue baru sadar kalau di pesantren itu kan naik kuda tuh bisa satu kuda beberapa orang. Sampai tiba kesadarnya gini, Mas Irfan maaf ini kayaknya nggak bisa di sini karena dia udah ngos-ngosan banget. Oh iya ya udah. Akhirnya gue diskusi sama keluarga. Jadi kan binatang tuh buat gue, apalagi kuda itu udah kayak anggota keluarga kan. Kita putuskan Kumbang dipelihara di rumah. Akhirnya dipelihara di rumah bertahun-tahun sampai usianya sekarang 20 tahun lebih, hampir 25 kayaknya. Nah di rumah tuh dia ya kasih makan, dan tiap pagi selalu dibawa jalan-jalan. Kadang-kadang kalau gue iseng gue naikin keliling komplek, itu aja dia udah gini, tapi semangat, tapi udah ngos-ngosan. Akhirnya ya udah nggak pernah dinaikin lagi, kita jalan-jalan aja. Dan itu harus kan, kalau kuda tuh harus jalan. Makanan tuh banyak, dia selalu makan banyak, tapi kurus banget karena memang ternyata kalau di usia tua itu metabolisme tubuhnya kan udah kurang bagus. Hanya dia ya udah nggak jadi daging gitu, jadi tulangnya tuh sampai gue tuh kalau ada tamu tuh gue malu gitu, kayak nggak diurus. Gue just ini udah tua banget. Oh ya, dan orang yang punya kuda pasti gini, iya kalau udah tua tuh emang seperti itu katanya. Tiap hari liatin sampai deg-degan, kayak dampingin orang tua yang udah sakit-sakitan, udah sepuh banget gitu. Ini kalau manusia tuh hitungnya tuh kayak 80 tahun lebih, hampir 100 istilahnya. Suatu hari dia lewat di depan gue pas gue mau pergi kerja, lagi dibawa sama pengurusnya, atau gue bilang, "Cek Kumbang langsing banget nak," aku gituin. Udah, pengurusnya juga senyum gitu. Besoknya tiba-tiba ada kabar, Pak Kumbang gak bisa bangun. Jadi nah siang itu kan gue ngomongnya langsing banget gitu. Malam gue pulang tuh kan tengah malam, biasa tuh gue keliling kandang nyapa-nyapa ke Kumbang juga termasuk. Saat itu tiba-tiba gini, aduh ngantuk banget, yaudah dia langsung masuk ke rumah, masuk ke kamar tidur. Pagi-pagi gue lihat grup WhatsApp kiper di rumah gue, Pak Kumbang nggak bangun, dia kondisinya udah tiduran gitu. Gue langsung datang, dan dia ternyata malam itu kayaknya sih dia jatuhnya malam. Dia cuma aduh, kita tunggu sampai siang, udah diinfus kan, ada dokter jaga juga di infus. Sampai gue ajak ngobrol, gue bilang, ya udah kalau kamu udah nggak kuat nggak apa-apa. Dia gerak, aduh, ya udah pokoknya gue ajak ngobrol sampai gue itu
La ilaha illallah sampai gitu beneran. Sampai ke akhirnya saat itu gue mau pergi ke rumah Soimah kan. Baru pergi 5 menit siang itu tiba-tiba gue dapat kabar, Pak innalillahi Kumbang meninggal. Aduh. Sebetulnya sebelum gue pergi pun gue udah ngomong ke orang rumah. Kita harus realistis Kumbang dan polisi gini. Yuk kita siapkan liang lahatnya tapi untuk untuk penyembuhannya tetap plan A-nya tetap didatangkan alat berat untuk dia berdiri. Udah akhirnya ketika meninggal alat beratnya baru datang, kita angkat, kita gali kuburannya di kandangnya, dimakamin di situ. Jadi 5 menit, 5 menit. Nggak kuat. Jadi gue pas udah tahu lanjut gue nggak mau balik arah karena udah gue nggak akan kuat. Jadi yang dampingin cuma Raina yang di rumah. Jadi sedih, ya mudah-mudahan bisa tergantikan yang lebih baik dan juga mudah-mudahan Kumbang nanti bisa bersaksi di akhirat bahwa saya tidak menyia-nyiakan, saya merawat dengan maksimal. Mudah-mudahan ada pahala tersendiri untuk saya.